Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih sakit. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa segera menyembuhkannya. Dan tak lupa bagi teman-temanku semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena subscribe itu gratis. Ya, saya doakan semoga selalu sehat dan selalu lancar urusan rezekinya. Amin. Jadi langsung aja ya, pada hari ini saya akan bahas tentang masalah koin PP yang lagi booming ya. Ini saya dapat di exchange Huobi ya. Itu kemarin sudah menguji di level 0,044. Sekarang di dam parah tinggal 0,188, turun hampir, waduh banyak ini. Hampir 70% lebih turunnya ya. Nah, setelah kemarin rally dalam 1 bulan terakhir hampir 1000% lebih ya, sekarang turun jauh. Nah, maka berharap berhati-hati di koin PP ini sebagaimana yang telah saya katakan kemarin ya, bahwa koin PP ini menurut Binance belum ada utilitas apapun dan belum ada rencana pengembangan apapun di koin PP ini. Jadi harap berhati-hati ya di koin PP ini ya. Terus ini juga di koin PP ini yang itu berdiri di jaringan Ethereum dengan sekarang itu total supply-nya, maksimum supply-nya adalah 420 triliun 690 miliar. Wow, banyak sekali total supply-nya ini, jadi harap berhati-hati ya. Nanti kalau sekali nyangkut susah untuk kembali. Jangan sampai seperti Shiba dulu ya. Shiba dulu ya. Kita beli tahu-tahu nyangkut sampai sekarang belum terjemput-jemput. Jadi harap berhati-hati dulu, tunggu dulu dia turun kamu beli ya. Kakaknya akan terus mengalami penurunan ini koin BP ini ya. Terus juga di kapitalisasi pasarnya adalah 10 triliun lebih ya, juga ini kapitalisasi pasarnya ya. Dengan ini ya, volume pasarnya adalah 1 lebih ya, juga dengan harga 0,02 rupiah. Wah, sekarang jadi harap berhati-hati. Jadi di sini ada beberapa itu hal yang penting yang kita perlu cermati, yaitu beberapa pengingat ya, bahwa PP tidak memiliki airdrop, staking, claim, mains, reverse giveaway dan lain-lain ya. Jadi nggak ada airdrop, staking nggak ada, claim nggak ada, minting nggak ada, refs nggak ada, giveaway nggak ada. Ini semua scam, jangan hubungan dompet Anda. Jadi kemarin yang mencoba untuk airdrop PP ini dihapus saja dompetnya ya. Saya kemarin udah bikin ya, PP Gold itu saya hapus ya. Ada airdrop tapi ternyata juga scam ya. Terus juga tim BP tidak akan terlibat dalam pengembangan token atau proyek lainnya. Klaim apapun adalah palsu. Jadi tidak ada giveaway, klaim, staking nggak ada di PP ini. Jadi harap berhati-hati. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Binance bahwa koin PP ini yaitu belum memiliki utilitas apapun. Jadi banyak sekali ya investor PP ya, PP Coin ini modal kecil, tahu-tahu cuannya juga jutaan rupiah nih. Tentunya ini di dunia kripto ya, kekayaan bisa terjadi dalam sekejap mata ya. Juga PP Coin adalah kripto terbaru yang terinspirasi oleh Mimi dan menciptakan kegemparan di kalangan investor. Ini yang koin ini ya, koin PP ini berdasarkan pada Mimi PP The Frog memasuki pasar kripto pada April 2023 dan saat itu telah mencetak keuntungan yang fantastis. Secara mengejutkan, seorang investor yang dikenal dengan nama samaran Dimitri Temain ETH melihat
investasi yang sebesar 260 dalam WP US 260 ya juta, dalam WP Coin meledak menjadi hampir 8 juta dikutip dari Wedge Guru. Jadi dengan modal 260 dolar tahu-tahu jadi 8 juta dolar. Wow. Bayangin cuma 260 modal cuma 260 dolar, tahu-tahu modalnya sekarang jadi 8 juta dolar. Wah. Meme Coin PP telah mengalami peningkatan harga yang besar dan hari ini telah menambahkan 125,3% lagi menurut data terbaru di CoinGecko ini ya. Sekarang juga Coin PP itu menempati peringkat ke-40 dalam kapitalisasi pasar dengan nilai 1,57 miliar dolar yang mengesankan. Kenaikan PP telah menantang keraguan awal tentang potensinya sebagai kripto berbasis meme lainnya. Juga ini ya, PP Coin adalah meme coin berbasis pada meme The Frog ya, yang populer di internet pada pertengahan 2010-an. Nah, PP telah digunakan sebagai meme ya dalam berbagai konteks, seringkali untuk menyampaikan humor atau sindiran. Bitcoin masuk ke pasar kripto tanpa menggunakan metode tradisional seperti ISO, presale atau airdrop. Jadi hati-hati ya, di sini BP ini tidak ada ISO, nggak ada presale, nggak ada airdrop, nggak ada ya. Kemudian koin ini hanya mengandalkan popularitas ya, meme PP, The Frog untuk membangkitkan minat investor. Jadi kekuatan dari PP ini hanya mengandalkan popularitas saja ya. Tidak ada utilitasnya. Dalam beberapa hari setelah diluncurkan, harga meningkat sebanyak 20%, mendorong ke dalam 100 besar kripto dengan kapitalisasi pasar lebih dari 396 juta dolar. Juga Bitcoin tidak sendirian dalam kategorinya. Ini adalah salah satu dari banyak meme coin yang muncul dalam beberapa waktu terakhir. Juga koin-koin ini adalah cryptocurrency yang didasarkan pada meme internet atau referensi budaya pop yang diciptakan untuk hiburan atau sebagai lucuan saja ya. Ya, contohnya ya termasuk Dogecoin, Shiba Inu, BDOG dan Flock Inu itu. Meskipun harganya fluktuatif secara signifikan, mereka dianggap sebagai investasi yang sangat spekulatif dan berisiko karena kurangnya nilai dasar atau penggunaannya. Juga sirkulasi supply yang dilaporkan oleh Bitcoin adalah 420,69 triliun ya token BP dibandingkan dengan sirkulasi supply 139,2 miliar Doge. Jadi masih banyak lagi ya, tiga kali lipatnya dengan Doge, membuat sulit untuk melihat berapa pendatang baru yang diperlukan untuk mencapai volume yang sama. Selain itu, PP Coin tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak memiliki rencana untuk menambahkan fitur apapun. Juga masa depan koin ini tidak pasti. Dengan beberapa ahli memprediksi bahwa koin ini akan tetap dengan beberapa kali ahli memprediksi bahwa koin ini akan tetap signifikan, sementara yang lain percaya bahwa koin ini akan mengikuti jejak meme koin lainnya yang hanya bertahan saat seperti Grimation dan Pam Coin ya. Ini hati-hati juga ya, karena PP Coin ini ya koin saat aja ya. Menurut situs web pengembangnya, PP Coin adalah meme koin tanpa nilai intrinsik atau harapan pengembalian finansial. Tidak ada tim formal atau rencana pengembangan, dan koin ini sepenuhnya tidak berguna dan hanya untuk tujuan hiburan saja. Namun meme internet, terutama meme koin kripto, sangat sulit diprediksi. Bitcoin melihat dirinya sebagai raja meme dan telah menetapkan tujuan untuk melampaui Dogecoin dan Shiba Inu. Juga pencantuman Bitcoin baru-baru ini di bursa terkenal seperti Binance dan Crypto.com adalah tonggak penting meningkatkan legitimasi dan membuka peluang bagi investor yang lebih luas. Namun mengingat volatilitasnya inherent pasar ya, cryptocurrency masih tidak pasti apakah PP ini dapat
mempertahankan lintas kenaikannya. Seperti halnya dengan setiap investasi ya, berinvestasi di Bitcoin membawa risiko. Kurangnya nilai intrinsik atau penggunaan berarti bahwa harganya murni didasarkan pada spekulasi dan HIP saja ya. Investor harus siap menghadapi kemungkinan kerugian yang signifikan dan berinvestasi di Bitcoin hanya seharusnya dilakukan dengan uang yang bisa dihilangkan. Jadi siap-siap hilang ya kalau investasi di sini ya. Investor juga harus menyadari sifat yang volatif dan pasar kripto. Kenaikan harga Bitcoin baru-baru ini mungkin mengesankan, tapi tidak jarang cryptocurrency mengalami penurunan harga yang signifikan dengan cepat. Investor harus memperhatikan pasar dan siap untuk mengambil keputusan cepat berdasarkan kondisi pasar. Hal penting lainnya yang harus dipertimbangkan adalah legitimasi proyek dan tim di baliknya. Pengembang Bitcoin telah menyatakan bahwa tidak ada tim formal atau rencana pengembangan untuk koin ini, yang dapat menjadi alasan keprihatinan bagi sebagian investor. Selain itu, kurangnya nilai intrinsik atau penggunaan mungkin membuat beberapa investor enggan untuk berinvestasi pada proyek dengan tujuan dan rencana masa depan yang jelas ya. Bitcoin adalah kripto terbaru yang terinspirasi oleh Mimi dan telah menarik perhatian yang signifikan dari investor. Kenaikan harga koin dan pencantuman di bursa terkenal telah meningkatkan legitimasinya dan membuka peluang bagi investor yang lebih luas. Namun ya, investor harus menyadari risiko yang tidak terkait dengan berinvestasi pada meme coin, termasuk kurangnya nilai intrinsik dan penggunaan serta sifat volatil dari pasar cryptocurrency. Meskipun kisah dari Dmitry Pertaimi ini ya mengubah investasi $260 menjadi hampir $8 juta, mengesankan, penting untuk diingat bahwa berinvestasi dalam kripto membawa risiko. Investor harus melakukan due diligence dan mempertimbangkan legitimasi proyek dan tim di belakangnya sebelum membuat keputusan investasi apapun. Jadi hati-hati ya dengan Bitcoin ini ya. Ini sudah diingatkan berkali-kali ya, bahwa ini belum ada utilitas apapun ya, dan belum ada rencana kerja yang formal dari Bitcoin ini. Nah, kalau mau hold gimana ya silakan aja ya, tapi harus dia dulu. Saya nggak nyuruh ya. Kalau saya sih saya tunggu di atas ya, di 0,008 ini malahan. Jadi udah mulai turun jauh terus ini. Dari 0,004 ya, menjadi sekarang 0,0190. Silakan bagi yang berminat ya, harus tetap dior, kita tunggu dia jatuh. Silakan beli di Huobi, mungkin di Binance udah ada ya, di Binance ya. Ini saya pakai Huobi ya. Di kesimpulannya bahwa tadi bahwa Bitcoin itu adalah koin yang harus ya diwaspadai ya, walaupun terjadi peningkatan yang sangat signifikan, tapi dengan cepat dia akan turun lebih cepat. Itu saja saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.